Pernahkah kamu merasa hatimu terlalu kecil, sempit, dan sesak? Seperti tidak ada ruang banyak di dalam sana. Hanya satu kotak kecil yang selalu penuh terisi dengan hal-hal yang kecil, namun mudah sekali masuk ke dalam. Entah karena ia memiliki kunci sendiri, atau karena memang merekalah tuan rumahnya. Hal itu kerap sekali terjadi pada manusia-manusia perasa. Rugi sekali jika seharusnya hati bisa ditanami dengan bibit kebahagiaan, tapi justru malah dipenuhi berbagai emosi rasa yang seharusnya tidak ada. Padahal tak semua hal kejam dan menyakiti, hanya saja penerimaan hati kita yang terlalu rapuh dan dangkal. Mengapa bisa demikian? Pernahkah kamu merasa hatimu mudah terusik oleh perkataan orang lain? Satu kalimat kecil saja bisa membuat hatimu kesal sepanjang hari. Satu celaan yang dilontarkan oleh seseorang bisa membuatmu kehilangan semangat dan membuat berpikir berulang kali atas perkataannya. Padahal, seringkali bukan perkataan orang lain yang menyakiti kita, tapi cara kita menanggapi perkataan itu. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita memang hidup di dunia yang mudah sekali membuat orang tersinggung. Tapi hari ini, mari kita belajar satu hal penting. Bagaimana agar hati kita tidak mudah tersinggung? Kita mulai dari sebuah pemahaman sederhana. Tersinggung adalah tanda bahwa kita terlalu memberi kekuasaan kepada orang lain atas perasaan kita. Bayangkan, seseorang berkata, "Kamu itu nggak bisa apa-apa." Dan kamu marah, kecewa, lalu merasa tidak berharga. Padahal sebenarnya kalimat itu tidak punya kuasa apapun sampai kamu sendiri yang memberikannya. Ketika kamu memutuskan untuk percaya pada kata itu, barulah hatimu terluka. Filsafat Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Bukan hal-hal di luar diri kita yang membuat kita menderita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Artinya, bukan ucapan orang lain yang menyakiti kita, tapi cara kita menafsirkan ucapan itu. Bayangkan, kamu sedang berjalan, lalu seseorang menertawakanmu. Kalau kamu yakin tidak melakukan apa-apa yang salah, kamu mungkin hanya tersenyum dan berjalan terus. Tapi kalau kamu punya rasa tidak percaya diri, kamu akan langsung berpikir, "Dia menertawakan aku, pasti karena aku jelek atau salah bicara." Itu contoh bahwa yang tersinggung bukan hatimu, tapi egomu. Ego selalu ingin dianggap benar, dihargai, dan disukai. Begitu ada yang menggoyahkan, ego langsung bereaksi merasa diserang, merasa kecil. Maka belajar untuk tidak mudah tersinggung itu berarti belajar menundukkan ego. Belajar berkata dalam hati, "Aku tidak perlu pembuktian dari siapapun. Aku tahu siapa diriku." Jika seseorang menghina kamu, pikirkan bahwa dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu. Kita sering lupa, orang berbicara sesuai dengan isi pikirannya sendiri. Orang yang penuh kebencian akan melihat dunia dengan kebencian. Orang yang tenang akan melihat dunia dengan ketenangan. Jadi ketika seseorang berkata buruk padamu, itu lebih mencerminkan siapa dia, bukan siapa kamu. Orang yang bahagia tidak punya waktu untuk menjatuhkan orang lain. Belajar tidak tersinggung juga berarti belajar menerima kenyataan bahwa dunia tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka, akan selalu ada komentar yang menyakitkan, akan selalu ada perlakuan yang tidak adil. Tapi kita punya pilihan, apakah kita ingin bereaksi dengan amarah atau merespons dengan kebijaksanaan. Ketenangan bukan berarti tidak peduli, tapi berarti kamu cukup kuat untuk tidak diatur oleh emosi. Kalau kamu mulai merasa tersinggung, berhentilah sejenak dan pikirkan kembali. Tersinggung itu wajar, kita manusia. Tapi semakin dewasa hatimu, semakin kamu bisa memilih apa yang pantas untuk merusak damai dalam dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol mulut orang lain, tapi kamu bisa mengontrol apa yang kamu simpan di dalam pikiranmu. Biarkan kata-kata buruk lewat seperti angin. Jangan biarkan ia menetap di hati. Belajar seperti laut. Banyak ombak datang, tapi dasarnya tetap tenang. Karena orang yang tenang bukan berarti tidak diguncangkan, tapi tahu bagaimana tidak hanyut. Jadi mulai hari ini, jika ada yang menghinamu, tersenyumlah.
Jika ada yang meremehkanmu, buktikan dengan tindakan, dan jika ada yang mencoba menjatuhkanmu, biarkan. Karena kamu sedang belajar menjadi orang yang kuat. Ketenangan adalah bentuk kemenangan yang tidak butuh pengakuan. Ketika kamu tidak mudah tersinggung, kamu telah mengalahkan musuh terbesar dirimu sendiri. Jangan lupa, perjalanan ini butuh latihan. Latihan mengendalikan diri, latihan memahami orang lain, dan latihan mencintai diri sendiri tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Tersinggung itu seperti luka kecil di hati. Kadang tidak terlihat, tapi terasa nyeri. Bisa muncul dari kata-kata, nada bicara, bahkan dari ekspresi seseorang yang kita tafsirkan sendiri. Dan menariknya sumbernya sering bukan dari orang lain, tapi dari ekspektasi kita sendiri. Kita berharap orang lain akan memperlakukan kita dengan cara tertentu. Kita berharap dipuji, dihargai, dimengerti. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa, lalu berubah menjadi tersinggung. Padahal, semakin banyak harapan yang kita gantungkan pada orang lain, semakin mudah kita disakiti. Di balik rasa tersinggung, sering tersembunyi ego yang belum dewasa. Ego ingin selalu terlihat benar, ingin dihormati, ingin dianggap penting. Banyak orang mudah tersinggung karena mereka terlalu fokus pada diri sendiri. Semua hal ditaksirkan seolah-olah tentang mereka. Orang tidak menyapa, langsung dianggap sombong. Teman tidak membalas pesan, langsung mengira marah. Atasan berbicara tegas, dianggap menghina. Kita lupa bahwa setiap orang punya dunia dan bebannya masing-masing. Mungkin seseorang bersikap dingin karena sedang lelah. Mungkin seseorang berkata kasar karena sedang menanggung stres yang berat. Tidak semuanya tentang kita. Saat kamu mulai memandang dunia dengan empati, bukan dengan kecurigaan, kamu akan mulai jarang merasa disakiti. Karena kamu belajar memahami sebelum menilai. Dan itulah langkah pertama menuju hati yang kuat. Tidak mudah memang belajar untuk tidak tersinggung. Karena itu berarti belajar melepaskan banyak hal, melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti, dan melepaskan keinginan untuk selalu menang. Kadang kita harus diam, bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa berdebat tidak akan menenangkan hati. Kita memilih tenang karena kedamaian lebih berharga daripada pembuktian. Ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Ada kata-kata yang tidak perlu dibalas. Ada orang yang lebih baik kita maafkan tanpa perlu dimengerti alasannya. Dan di sanalah kebebasan sejati mulai. Ketika kamu tidak lagi menjadi budak dari emosi sendiri. Kadang diam adalah jawaban terbaik. Bukan karena kita tidak punya argumen, tapi karena kita tahu bahwa reaksi berlebihan tidak menyelesaikan apapun. Dia memberi ruang bagi logika untuk menenangkan hati. Dia membuat kita tidak memperbesar luka yang seharusnya kecil. Diam bukan tanda kelemahan, tapi tanda pengendalian diri yang luar biasa. Ketika seseorang berkata kasar padamu, biarkan kata itu berhenti di telingamu. Jangan biarkan ia turun ke hati. Hati adalah taman yang harus dijaga. Jangan biarkan kata orang lain menjadi racun yang tumbuh di sana. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu dengan amarah, karena orang yang benar-benar kuat justru terlihat tenang di tengah badai. Belajar tidak tersinggung bukanlah perubahan yang terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan harian, latihan menunda reaksi, latihan memahami maksud sebelum reaksi, dan latihan untuk tersenyum ketika hati ingin membalas. Setiap kali kamu merasa panas karena perkataan orang, ingatlah, kamu punya pilihan. Pilihan untuk diam, pilihan untuk memaafkan, pilihan untuk tidak menjadikan itu masalah besar. Ketika kamu tidak mudah tersinggung, kamu akan menyadari sesuatu, hidup terasa lebih ringan, kamu tidak lagi sibuk melawan kata-kata orang, karena kamu sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Tersinggung membuatmu lelah, tapi ketenangan membuatmu kuat. Dan orang yang tenang bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah tidak lagi memberi kekuasaan pada hal-hal kecil untuk mengacaukan hatinya. Jadi mulai hari ini, biarkan orang berkata apa saja yang mereka mau.
Tugasmu bukan mengontrol mulut mereka, tapi menjaga hatimu tetap damai. Kamu bukan apa yang orang katakan. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk percayai. Suatu hari, kamu akan mengerti bahwa banyak hal yang dulu membuatmu marah, kini hanya membuatmu tersenyum. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, karena kamu tahu tidak semua hal pantas mendapatkan energi dari hatimu. Semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kecil kekuasaan dunia luar atas ketenanganmu. Dan ketika kamu tidak mudah tersinggung, kamu akan mulai merasakan hal yang indah, yaitu kebebasan. Bukan kebebasan dari orang lain, tapi kebebasan dari luka, dari ego, dari kebutuhan untuk selalu benar. Itulah kebijaksanaan yang hanya bisa dimiliki oleh hati yang sudah matang. Hidup akan terus memberimu banyak ujian, termasuk ujian yang datang dalam bentuk kata-kata. Tapi kamu selalu punya pilihan, antara membiarkan kata itu melukaimu atau menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat. Jangan biarkan satu komentar kecil menghancurkan ketenangan yang kamu bangun dengan susah payah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak tenang, dan kamu berhak memilih untuk tidak tersinggung atas hal yang tidak sepadan dengan damai di hatimu. Teruslah berproses, perlahan tapi pasti, karena menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung bukan berarti kamu tak punya perasaan, tapi karena kamu memilih untuk hidup dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang belajar tetap damai meski dunia tidak berhenti berbicara. Orang bisa berkata apa saja, tapi hanya kamu yang berhak memutuskan apakah kata itu akan tinggal di hatimu atau kamu biarkan lewat seperti angin. Belajarlah menenangkan diri ketika dunia ingin memancing amarahmu. Belajarlah diam ketika hatimu ingin membalas. Dan ingatlah, ketenangan adalah bentuk kemenangan yang paling elegan. Jika kamu sampai di titik di mana hatimu tidak mudah tersinggung, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah belajar menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah kekuatan tertinggi manusia. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijak. Dan itu hal yang luar biasa. Ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu menanggapinya. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan jangan biarkan hal-hal kecil mencuri damai dalam dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini memberi makna, bantu sebarkan ketenangan ini dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar untuk tidak mudah tersinggung.